Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Gunung Slamet, dengan puncaknya yang menjulang tinggi, dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tempat yang penuh misteri. Tak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga menyimpan banyak kisah yang tak terungkap, terutama mengenai legenda golok naga yang terpendam. Cerita ini berawal dari seorang pemuda, Dewa, yang berani menantang takdir untuk mengungkap rahasia di balik gunung ini. Dewa adalah seorang pemuda yang hidup di sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita dari para tetua desa tentang golok naga yang terpendam di dalam perut gunung. Golok tersebut konon memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu memberikan kekuatan tak terbatas bagi siapapun yang bisa menemukannya. Namun, cerita juga mengungkapkan bahwa golok itu dijaga oleh makhluk gaib yang tak bisa digambarkan oleh manusia, dan siapapun yang berniat mencurinya akan menemui ajalnya. Meski takut, rasa penasaran Dewa tumbuh seiring bertambahnya usia. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita yang dibicarakan oleh orang tua desa. Maka, suatu malam, dengan tekad bulat, Dewa memutuskan untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pendakian yang dimulai. Dewa memulai perjalanannya ke Gunung Slamet pada tengah malam, ketika suasana desa telah sunyi dan sepi. Langit di atas tampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang tampak seperti mata raksasa mengawasi setiap gerakan. Dewa membawa perbekalan sederhana, berupa air, roti kering, dan sebuah kompas tua yang diwariskan oleh ayahnya. Perjalanan dimulai dengan melewati hutan lebat di kaki gunung, di mana suara-suara malam seperti angin yang berdesir dan suara burung hantu yang memanggil terdengar sangat jelas. Dewa melangkah hati-hati dengan mata yang waspada. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ini hanya rasa takutku, pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri, meskipun hatinya berdebar kencang. Seiring perjalanan, Dewa mulai memasuki jalur yang lebih curam. Bukit-bukit batu besar dan pohon-pohon raksasa yang tumbuh secara liar menambah suasana angker di sekelilingnya. Di sini, banyak pendaki yang tersesat atau hilang tanpa jejak. Namun Dewa tak gentar. Keinginannya untuk mengungkapkan rahasia golok naga lebih besar daripada rasa takut yang mengintai. Pertemuan dengan penjaga gunung. Setelah berhari-hari perjalanan, Dewa tiba di sebuah kawasan yang sangat asing. Pemandangan di sekitar berubah drastis. Hutan mulai berganti dengan padang rumput luas yang sepi. Di tengah padang rumput itu, berdiri sebuah bangunan kuno, seperti kuil yang tampak sudah lama terlupakan. Batu-batu besar yang membentuk dindingnya sudah dipenuhi lumut dan tanaman merambat. Bangunan itu terlihat seperti tempat yang pernah digunakan oleh seseorang yang memiliki kekuatan besar, tetapi kini hanya menyisakan kesan angker. Dewa mendekat, merasa penasaran dengan keberadaan tempat tersebut. Namun, sebelum dia sempat memasuki kuil itu, sebuah suara yang dalam dan menggema terdengar, membuat seluruh tubuhnya merinding. "Apa yang kau cari, wahai anak manusia?" Suara itu datang dari arah belakang, namun tidak ada seorang pun di sana. Dewa menoleh cepat, dan di tengah kegelapan, dia melihat sosok tinggi besar yang muncul dari balik bayang-bayang. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang bersih, dengan rambut panjang yang tergerai dan wajah yang hampir tak terlihat. Hanya matanya yang tampak bercahaya, seolah bisa menembus kegelapan. Saya hanya ingin tahu tentang golok naga yang terpendam," jawab Dewa, suaranya bergetar meski dia berusaha tetap tenang. Sosok itu tersenyum sinis, matanya berkilat tajam. Golok naga bukanlah benda biasa. Ia adalah kekuatan yang sangat besar,
dan siapapun yang mencarinya harus siap dengan segala konsekuensinya. Dewa menatap tajam. Saya siap. Saya ingin menemukan golok itu. Sosok itu terdiam sejenak, seolah sedang menilai dewa. Setelah beberapa saat, sosok tersebut berbicara lagi. Jika itu yang kau inginkan, maka lanjutkan perjalananmu. Tetapi ingat, hanya sedikit yang mampu melewati ujian yang akan datang. Tidak semua yang mencari golok itu pulang dengan selamat. Tanpa memberi kesempatan bagi dewa untuk menjawab, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan malam. Masuk ke dalam perut gunung. Setelah pertemuan aneh itu, dewa melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung, di mana kabarnya golok naga itu terpendam. Perjalanan semakin sulit dan mencekam. Di sepanjang jalur, dewa merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang batu besar dan jurang yang menganga. Pada suatu malam, dewa mendaki menuju sebuah gua yang disebut sebagai gerbang menuju tempat di mana golok naga terpendam. Gua itu terlihat gelap dan tak terjamah, dengan aura yang sangat menyeramkan. Dewa menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Gua itu sepi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema di dinding-dinding batu. Semakin dalam ia berjalan, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa takut mulai merayapi hatinya, tetapi dewa mencoba mengabaikannya. Di ujung gua, dewa menemukan sebuah ruang besar dengan sebuah altar di tengahnya. Di altar itu, terletak sebuah golok besar dengan gagang yang berbentuk kepala naga, seolah menatapnya dengan mata penuh amarah. Golok itu berkilau meski tak ada cahaya yang menyentuhnya, seolah memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dewa mendekat dengan hati-hati, tangan terulur untuk menyentuh golok itu. Tetapi, tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat, dan suara gemuruh terdengar seperti datang dari dalam tanah. Berhenti, dewa. Suara yang sama dari sosok penjaga gunung itu kembali bergema, menggetarkan seluruh tubuh dewa. Sebelum dewa sempat menarik tangannya, langit-langit gua mulai runtuh, dan dari dalam kegelapan, makhluk besar dengan tubuh yang terdiri dari asap hitam keluar, mengelilingi dewa. Mata makhluk itu bersinar merah, dan suara tertawanya membuat hati dewa berdegup semakin kencang. Konflik meningkat. Saat makhluk itu semakin mendekat, dewa merasa bahwa dia berada di ujung harapan. Apakah dia akan berhasil mengungkap misteri golok naga, atau justru terjebak dalam perangkap yang tak bisa dia hindari? Suasana semakin mencekam, dan dewa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin menghisapnya ke dalam kegelapan abadi. Namun, tekadnya belum pudar. Dengan tubuh gemetar, dewa berteriak, "Aku datang untuk mengungkap kebenaran. Aku tak akan mundur." Golok naga itu berkilat semakin terang, seolah merespons kata-katanya. Namun, makhluk yang ada di depannya tak terhenti begitu saja. Ia mulai mendekat dengan wajah yang penuh kebencian. Makhluk gaib dan ujian pertama. Dewa berdiri tegak di tengah gua, dikelilingi oleh makhluk besar yang muncul dari kegelapan. Setiap detik terasa seperti 100 tahun, setiap hembusan napasnya mengiris kesunyian malam yang dalam. Mata dewa terfokus pada golok naga yang terletak di altar, berkilau dengan sinar yang seolah berasal dari dunia lain, seperti panggilan tak terelakkan yang memanggilnya untuk melangkah maju. Namun, makhluk di hadapannya tidak memberikan kesempatan untuk meraih golok itu begitu saja. Wujudnya seperti asap hitam bercampur kabut tebal, namun ada bentuk yang dapat dikenali, tubuh naga yang mengerikan dengan sayap besar dan kepala yang menyala merah. Dari mulutnya, terdengar suara bergema yang membawa ancaman. Golok naga bukan untuk manusia, suara itu menggetarkan udara, kau tidak akan bisa memilikinya. Tidak,
sebelum kau lulus dari ujian yang telah ditentukan. Dewa menelan ludah, merasa tubuhnya kaku, namun ada kekuatan dalam dirinya yang mulai tumbuh. Ujian apa? Tanyanya, suara penuh tantangan meski jantungnya berdetak sangat kencang. Makhluk itu tersenyum dengan mulut mengerikan yang penuh taring. Kau harus membuktikan bahwa kau pantas membawa golok itu. Tanpa itu, kau akan hancur, begitu juga dengan segala yang kau cintai. Persiapkan dirimu. Saat itu, sebuah kabut hitam mulai menggelapkan ruang di sekitar mereka, dan Dewa merasakan kekuatan yang besar mulai menekan tubuhnya. Tanpa ampun, kabut itu memasuki tubuhnya, mengubah pikiran dan perasaannya. Dalam sekejap, Dewa merasakan dirinya terlempar ke dalam mimpi buruk, seolah dipaksa untuk menghadapi ketakutan terbesarnya. Mimpi buruk, kejatuhan masa lalu. Tiba-tiba, Dewa merasa dirinya berada di sebuah desa yang tampak familiar, tetapi semua tampak berbeda. Di kejauhan, tampak rumah-rumah yang terbakar, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari segala penjuru. Matanya terbuka lebar, dan jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa itu adalah desanya yang telah hancur. Dewa berlari ke arah rumah orang tuanya, namun ketika ia tiba, ia melihat sosok ayah dan ibunya terjatuh di tanah, tak bergerak. Tanpa bisa berpikir, ia berlari mendekat, namun tiba-tiba tubuh mereka meledak menjadi debu. Segalanya berubah menjadi kegelapannya mencekam, dan suara tangisan terdengar semakin keras. "Ini semua salahmu, Dewa," suara ibunya berteriak. "Kau yang membawa malapetaka." Dewa mencoba untuk berbicara, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa kaku, seolah tak mampu bergerak. Ia merasakan diri terjatuh, terperosok ke dalam kehampaan yang tak berujung. "Semuanya telah hilang karena keinginanmu yang tidak terkendali." Suara itu terus menggema, semakin menekan hatinya. Dewa berteriak, mencoba menggapai sesuatu, tetapi hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. Ketakutan yang ia rasakan adalah ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kenyataan yang tak bisa ia hindari, bahwa pencariannya akan membawa kehancuran pada segala yang ia cintai. Ujian kedua, ujian hati. Ketika Dewa terbangun, dia terjatuh ke tanah gua dengan tubuh gemetar. Kabut hitam menghilang, namun hawa dingin yang luar biasa masih meliputi tubuhnya. Makhluk naga itu masih berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau rasakan sekarang, Dewa?" tanya makhluk itu, suaranya penuh tantangan. "Ketakutan terbesarmu telah menjadi kenyataan. Akankah kau menyerah pada ketakutan itu dan kembali ke dunia yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang sesungguhnya?" Dewa mengangkat wajahnya dengan penuh tekad, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan lemah. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak akan mundur. Apapun yang harus aku hadapi, aku akan terus maju. Ini bukan tentang aku, ini tentang kebenaran yang harus ditemukan." Makhluk itu mengangguk pelan, seolah memberi penghargaan pada keteguhan Dewa. "Ujian pertama telah kau lalui, meskipun kau nyaris terperangkap dalam ketakutanmu sendiri. Namun, ujianmu belum selesai, anak manusia. Masih ada satu lagi yang harus kau hadapi." "Ujian apa lagi yang harus aku lalui?" Dewa bertanya, suaranya penuh kebingungan, namun dia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Makhluk itu menyeringai, dan seketika ruang di sekitar mereka mulai berubah. Dewa kini berdiri di hadapan sebuah jurang yang menganga, dengan udara dingin yang membawa bau kematian. Di seberang jurang itu, terlihat sebuah cahaya yang sangat terang. Itu adalah golok naga. Tapi untuk mencapainya,
Dewa harus melewati jembatan rapuh yang terbuat dari akar-akar pohon tua yang tampak sangat rapuh. Tantangan kedua adalah keberanian. Kau harus menyeberang jembatan ini dan meraih golok itu. Tetapi, jika kau takut akan kejatuhan, jika kau ragu, maka semuanya akan berakhir di sini, ujar makhluk itu. Dewa melihat jembatan itu dengan rasa was-was. Akar-akar pohon yang membentuk jembatan terlihat rapuh, dan di bawahnya hanya ada jurang yang dalam, gelap, dan tak terduga. Setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi langkah terakhirnya. Namun, ia tahu satu hal, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencapai tujuan. Dengan napas yang tertahan, Dewa mulai melangkah. Setiap langkah terasa seperti ujian hidup dan mati. Di setiap ayunan angin, ia merasa hampir terjatuh, tetapi tekadnya tetap membara. Golok naga di seberang tampak semakin dekat, namun rasa takut yang terus menggoda membuatnya ragu. Namun, seiring berjalannya waktu, Dewa mulai merasa ada kekuatan dalam dirinya yang membimbing setiap langkahnya. Hati yang awalnya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi oleh keyakinan. Akhirnya, setelah beberapa langkah yang sangat berat, Dewa berhasil sampai di ujung jembatan, dan dengan tangan yang gemetar, ia meraih golok naga. Begitu ia menggenggamnya, sebuah cahaya terang menyelimuti gua, dan suara gemuruh terdengar seperti ledakan dari dalam bumi. Kebenaran golok naga. Dengan golok naga yang kini berada di tangannya, Dewa merasa sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Namun, rasa penasaran yang lebih dalam muncul. Apakah ini benar-benar apa yang ia cari? Makhluk naga itu muncul kembali, namun kali ini wujudnya berubah. Wajahnya tidak lagi mengerikan, tetapi sebaliknya penuh dengan kebijaksanaan dan kesedihan. Sekarang kau telah mendapatkannya, anak manusia. Namun, apakah kau siap untuk menghadapi konsekuensi dari kekuatan ini? Dewa menatap golok naga itu dengan rasa campur aduk, kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tersirat di baliknya. Aku siap, jawab Dewa, suara penuh tekad. Makhluk itu mengangguk, meskipun terlihat sangat berat. Kekuatan ini akan menuntut harga. Ingatlah, tidak ada yang bisa mengendalikan kekuatan naga tanpa dibayar dengan sesuatu yang berharga. Golok naga berkilau semakin terang, dan Dewa merasakan bagaimana dunia di sekelilingnya berubah. Keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tetapi juga masa depan seluruh dunia. Penutupan. Dewa kini memegang golok naga yang terpendam lama di dalam Gunung Slamet, dan perjalanan baru saja dimulai. Apakah kekuatan yang ia temukan akan membawa kebaikan atau kehancuran? Hanya waktu yang akan menjawabnya.